kapolres di sini. Jadi biar alhamdulillah. Teman-teman alumni coba angkatannya. Alhamdulillah. Yang lainnya tamu-tamu agung. Amin. Bagi-bagi yang kita muzakarah pentingnya meyakini, bukan hanya berbaik sangka, meyakini setiap orang beriman bahwa maka perkumpulan orang beriman, bahkan orang beriman sendirian aja itu berkahnya seluruh dunia. Dia sendirian, dia adalah raja besar. Bagaimana di masjid ini berapa banyak raja yang bisa kumpulannya para raja. Orang-orang untuk jadi perwakilan rakyat di daerahnya, begitu semangatnya korban waktu, korban harta, korban. Orang beriman dengan sebab imannya dan wafat bahwa iman, pasti dia akan menjadi bagian raja yang sangat besar kerajaannya di akhirat. Semoga termasuk itu. Alhamdulillah. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan ada sabda Nabi yang bunyinya kurang lebihnya khairut tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwaisun atau sama saja. Sebagian ulama mengartikan hadis ini adalah dengan arti apa adanya. Sebaik-baiknya tabi'in adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais. Maka sebagian ulama berpendapat tidak ada selepas sahabat orang yang lebih baik di kalangan generasi selepas sahabat melebihi Uwais Al-Qarni, yang mana suatu hari diriwayatkan ada rombongan dari daerahnya Uwais. Rombongan tadi sowan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas mereka ketemu Nabi menyampaikan adat-adatnya, Nabi pun berikan arahan. Maka orang yang hadir di masjid itu dikagetkan dengan pertanyaan Nabi kepada orang-orang yang dari daerahnya Uwais itu. Yang mana Uwais di daerahnya itu tidak ada yang menganggap dia ini sebagai orang yang perlu dianggap. Dia ini sibuk merawat ibunya, beribadah, kemudian ngurusi domba-dombanya. Tidak dikenal sebagai tokoh apa, tidak ya. Orang soleh dan sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan ada yang menganggap karena saking kurang komunikasinya dengan tetangga-tetangganya, dianggap Uwais ini adalah orang kurang waras. Ini kurang lebihnya begitu. Maka Nabi bertanya, apakah kalian kenal dengan seorang dari daerah kalian yang namanya Uwais? Maka yang hadir itu kaget, sangat kaget. Rasulullah bisa kenal dengan Uwais yang kita anggap orang yang kurang beres otaknya itu. Ya, kami kenal. Nabi bersabda, dulu Uwais itu pernah
diuji oleh Allah dengan sakit kulitnya memutih, sakit belang. Sakit belang itu secara umum tidak ada obat. Mungkin sampai sekarang pun tidak ada obat. Sakit belang itu kesembuhannya adalah bagian dari keajaiban. Maka di antara mukjizatnya Nabi Isa, Allah beri beliau mukjizat, di antaranya wa yudriul ahmaha wal abrasa. Dan Allah beri Musa mukjizat menyembuhkan orang yang buta bawaan dari lahir. Wal abrasa, dan orang yang sakit belang. Kemudian Uwais berdoa, akhirnya Allah sembuhkan dia dari penyakit kulitnya, kecuali sisa 1 koin dirham untuk jadi kenangan bahwa pernah sakit itu. Nanti pada hari kiamat Uwais ini akan diizinkan oleh Allah untuk jadi asbab masuknya surga sekian banyak orang, sebanyak kabilah ini dan kabilah ini. Yang mana 2 kabilah itu termasuk kabilah besar banget waktu itu. Maka selepas itu ya orang kampung jadi menghormati Uwais yang gak karu-karuan begitu saja. Dan Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalian berdua nanti kalau ketemu Uwais, minta pada Uwais supaya doakan kalian berdua supaya dimaafkan oleh Allah. Maknanya Uwais ini punya tingkatan khusus sampai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pun layak untuk minta doa kepada beliau. Tentu saja derajatnya nggak akan sampai pada derajatnya sahabat, tetapi punya posisi yang begitu tinggi. Satu gambaran dalam sikap hidup lah, bahwa hakikatnya komentarnya orang itu nggak terlalu penting bagi kita. Komentarnya langit yang penting. Semua orang muji kita, kalau kita ini nggak dipuji oleh langit, nggak akan beruntung. Semua orang nggak muji kita, asalkan langit itu cocok dengan kita, nggak masalah. Ini jadi sikap dalam segalanya, bukan karena urusan khusus apa, enggak. Ini sikap secara umum gitu ya. Karena dunia ini ujian, di antara ujiannya ada pro dan kontra. Pro kontra itu satu hal yang tidak bisa dielakkan. Pribadi kita, keluarga kita dengan orang kampung kita itu selalu ada begitu. Maka zaman dulu, kata sebagian riwayat kuno, riwayat Israiliyah, malaikat Israel kalau mencabut nyawa tidak perlu ada pendahuluan sakit atau kecelakaan atau pembunuhan. Sering malaikat Israel datang ya langsung dicabut dalam kondisi masih sehat walafiat. Maka orang-orang Bani Israel dan yang sebelumnya pada marah pada malaikat Israel, mendoakan buruk malaikat Israel. Karena tanpa ba dan du datang langsung cabutnya. Akhirnya malaikat Israel mengadu kepada Allah. Saya ini kan hanya utusan Engkau ya Allah, orang-orang pada nabi saya, nyemooh saya minta diberi solusi. Ini malaikat Israel yang begitu jagoannya itu diomongin orang itu susah. Akhirnya Allah lindungi malaikat Israel dari cemoohan dengan menutupi kematian dengan asbab-asbab yang macam-macam. Oh, ini kena corona, ini
ketabrak Corolla. Ini diabetes, ini kecemplung sumur, akhirnya yang disalahkan sumurnya, ini itu malaikat Israel selamat. Seperti cerita malaikat Israel datang pada Nabi Musa kan langsung datang mau nyabut nyawa gitu aja. Masya Allah. Bukan Nabi Musa sakit, bukan apa. Saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa Tuhan. Maka Nabi Musa bilang, saya ini masih sibuk berdakwah. Kok mau kamu cabut nyawa saya? Langsung malaikat Israel ditempeleng oleh Nabi Musa. Maka beliau buta. Dalam hati saya buta. Memang datang langsung mau nyabut nyawa. Suatu hari diceritakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini kan beliau diutus kepada Bani Israel. Israel itu adalah namanya, salah satu namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub, nama yang lain adalah Israel. Maka kalau Bani Israel itu maknanya anak cucunya Nabi Yakub. Kebanyakan nabi dari keturunan Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Ishak dari keturunan Nabi Yakub. Ribuan nabi dari keturunan Nabi Ishak. Bani Yakub. Maka Bani Israel ini biasa pamannya jadi nabi atau mbahnya jadi nabi, sepupunya jadi nabi, dua pupunya jadi nabi, biasa. Biasa melihat mukjizat tuh harian lah gitu. Biasa melihat pertolongan Allah, biasa melihat kehebatan mukjizat saudara-saudara mereka. Maka Nabi Musa dikirim ke kerabatnya ini benar-benar ujian berat. Maka Nabi Musa termasuk nabi yang diceritakan dalam Al-Quran yang paling banyak disusahkan kaumnya. Jadi Quran itu untuk umat Muhammad, tapi isi terbanyaknya adalah ceritanya Nabi Musa. Kurang lebih 136 kali Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada nabi yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu diantara cerita-cerita dalam Al-Quran atau hadis sampai diusili oleh Bani Israel. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan Nabi Musa sangat pemalu beliau. Maka Bani Israel itu biasanya kalau mandi bareng-bareng dan tidak tutup aurat bareng-bareng. Nabi Musa tidak mau ikut kebiasaan yang melanggar itu. Beliau di tempat yang sepi, kemudian mandi khusus sendiri. Maka Bani Israel ini usir. Ini Nabi Musa itu kalau nggak pernah mau mandi bareng-bareng dengan kalangan kita ini, jangan-jangan ada kelainan. Maka sebagian bilang menimbang, iya jangan-jangan ada kelainan. Mungkin kulitnya belang kali, akhirnya nggak berani. Ada lagi yang bilang lebih ekstrim lagi. Ini paling azar, kalau saya nggak salah menyebutkan azar. Azar itu sakit hernia. Itunya paling besar itu akhirnya malu. Telurnya itu besar malu. Ini yang dikatakan dia bilang hadis riwayat Bukhari. Akhirnya mereka sepakat, iya paling begitu itu. Paling kasar itu. Akhirnya Nabi Musa ketika tengah-tengah mandi, dan beliau mandi itu mencopot baju beliau, obat mandi cepat sekali. Dia letakkan seluruh bajunya di dagu. Ini kata sebagian ulama, ini dalil bahwa kalau tempatnya sesuai, orang itu mandi tanpa sehelai benang pun tidak sampai ke makruh pun tidak. Ya mungkin tidak yang terafdol. Nabi Musa pernah tengah-tengah beliau mandi, batu yang
Di situ itu ada pasien beliau tiba-tiba berjalan, beliau kejar dalam kondisi beliau tidak pakai baju. Dikejar oleh beliau sambil beliau membawa tongkat ajaib beliau itu. Yang mana kata sebagian kafir termasuk kafir Qawi, tongkatnya Nabi Musa ini warisan dari tongkatnya para dai sebelumnya, para nabi-nabi sebelumnya. Yang mana tongkat ini sudah banyak menemani pimpinan-pimpinan hidayah dalam perjuangannya. Dan tongkat ini oleh Nabi Musa dibawa dan banyak manfaatnya. Kalau Nabi Musa bawa beban bekal, maka tongkat itu membawakan untuk Nabi Musa dan berjalan otomatis sampingnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa haus, keluar dari tongkatnya apa itu air atau apa yang diinginkan Nabi Musa. Kalau beliau lapar, keluar daging, keluar ikan sesuai apa yang disenangi Nabi Musa. Kalau beliau kesepian, tongkatnya ngajak ngobrol Nabi Musa. Mudah orang iman yakin apa cerita apa, begitu dengan tongkat. Maka beliau memukuli batu tadi dengan tongkatnya, batunya itu pecah-pecah tadi masih lari terus batunya sampai melewati majlisnya Bani Israel. Akhirnya Bani Israel melihat Nabi Musa yang tidak pakai baju. Mereka melihat tidak ada satupun dari kalangan Bani Israel yang badannya, kulitnya, dan darahnya seperti Nabi Musa. Sempurna zahir batin. Akhirnya mereka jadi malu sendiri. Ternyata ini Nabi Musa ini paling laki-laki dan paling sempurna dari semua yang ada yang pernah mereka lihat. Maka saking usulnya Bani Israel, Nabi Musa itu minta pada Allah, ya Allah, saya ini minta engkau selamatkan dari Allah-Allahan orang dan buliannya orang. Saya minta semua orang itu dengan Nabi Musa clear semua. Maka Allah menjawab, Musa, kamu telah minta kepada saya perkara yang itu pun tidak saya takdirkan untuk diri saya sendiri. Sekian banyak hambaku juga mencemooh saya. Katanya saya punya sekutu, saya punya anak, saya punya saingan ini, saingan itu. Masa saya berikan kepada kamu, pada saya sendiri loh, tidak saya berikan. Jadi itulah renungan-renungan apa itu di majlis kita ini. Alhamdulillah. Tadi sudah banyak mudakarahnya Pak Intan ya? Insya Allah. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira sudah kelewat masanya lah, sudah kedaluarsa. Tinggal kita bagaimana ukhuwah Islamnya diteruskan, kemudian 4 amal kemampuannya ditingkatkan, disungguh-sungguhi, kemudian titik-titik temu yang bisa dikerjasamakan yang belum kita istighfar. Karena dunia ini tempat ujian. Kalau kita melihat sisi lain suasana Madinah, sekarang kita cerita sisi lain suasana Madinah biar kita ini memahami Madinah itu dengan pemahaman yang lebih luas. Tempat yang kita idolakan, tempat yang kita bicarakan, Madinah Al-Munawwarah, tempat penyebaran hidayah, kampung yang mempengaruhi seluruh dunia, Qaryatun ta'kulul Qura. Di antara yang ada di suasana Madinah, di samping yang menyenangkan yang sudah kita tahu, ketika Nabi datang yang masuk Islam kurang lebih baru 1500-an, dalam masa 10 tahunan Nabi telah mengirimkan rombongan perjuangan kurang lebih 100 kali, yang beliau berangkat sendiri 25 kali, dan selalu disertai sebagian istri beliau yang akhirnya jadi dalil Jamaah Mahsyurah. Menjelang beliau wafat ketika pertempuran Tabuk, dari Madinah terkirimkan laki-laki dewasa 70.000 yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW atau bahkan lebih. Meningkat yang luar biasa. Belum
anak-anak, remaja-remaja, para wanita yang ditinggal di Madinah. Satu kampung yang dijamin oleh Nabi, Dajjal tidak akan bisa masuk. Satu kampung yang dijamin oleh Nabi, nanti pengaturan agama di akhir zaman akan kembali lagi ke Madinah. Satu tempat yang dijamin Nabi, nanti Isa wafatnya akan di Madinah di samping saya dan akan dikuburkan di samping saya di Masjid Nabawi. Fadilahnya Madinah itu banyak. Kadang-kadang yang kita dengar baru fadilahnya. Nabi di Madinah. Selepas pertempuran Badar, Allah perintahkan lagi berangkat ke Uhud tahun berikutnya. Beliau membawa 100.000 pejuang orang-orang. Belum sampai ke Uhud, dan Uhud itu jaraknya dengan Madinah tidak jauh. Tidak terlalu jauh. Bolos 300 orang. Berangkatnya 1.000. Belum sampai tujuan tinggal 700. Kira-kira bagaimana? Masya Allah. Sepertiga orang, kalau kita ngomong yang agak kasar, tidak tertib para hadirin. Yang mimpin rombongannya siapa? Rasulullah. Abu Bakar, Umar, pimpinan-pimpinan tokohnya sahabat ikut semua. Sayyidina Hamzah di situ. Yang tidak sampai di tempat, belum perang ya, sampai ke tempat aja enggak, 300 orang. Dengan berbagai alasan, ada yang izin, ada yang enggak izin, baik alasannya macam-macam. Yang jelas dari 1.000 tinggal 700. Di Madinah yang begitu barokah tadi, semua orang Madinah tahu tidak ada istri Nabi yang paling dicintai melebihi Sayyidah Aisyah. Mungkin kita juga sering dengar, masa bukan Sayyidah Khadijah, Pak? Maka kata para ulama, kata-kata paling itu hanya bisa dikatakan secara bahasa dengan benar kalau sudah ada saingannya. Kalau sendirian tidak bisa dikatakan paling. Maka ketika Nabi istrinya baru Sayyidah Khadijah, yang tidak ada istilah Sayyidah Khadijah paling dicintai, yang tidak ada bandingannya. Istri setia, istri sholihah, istri yang dapat salam langsung dari Allah, istri yang banyak korban, sangat banyak korban, istri yang sangat berjasa pada Nabi. Jadi kalau paling itu hanya boleh kalau sudah ada bandingan. Ini paling ganteng berarti ada yang di bawahnya. Ini paling pintar berarti ada saingannya juga di bawahnya. Dan Nabi tidak akan mencintai kecuali perkara yang baik. Maka kalau perkara tadi paling cintai Nabi berarti paling baik. Nabi ditanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa laki-laki yang paling engkau cintai? Maka dia mengatakan Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar itu paling baik di kalangan seluruh laki-laki. Ya Rasulullah, siapa perempuan yang paling kau cintai? Putrinya Abu Bakar. Itu Sayyidah Aisyah yang begitu mulia di sisi Nabi, diuji di Madinah. Ada grup di Madinah membuat isu bahwa Sayyidah Aisyah selingkuh. Dan isu yang luar biasa jeleknya. Jadi ya ini saya jelek banget lah. Mungkin nggak ada isu yang lebih buruk dari itu. Dan sebagian orang yang kurang punya pendirian juga terpengaruh dengan isu itu. Termasuk orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Abu Bakar terpengaruh dengan isu itu. Yang cerita ringkasnya, beliau ketika safar dengan Nabi ketinggalan rombongan. Akhirnya dia ditemukan oleh seorang sahabat namanya Sofwan, diantar pulang. Maka orang-orang munafikin punya kesempatan untuk membuat isu buruk bahwa Sayyidah Aisyah telah selingkuh dengan Sofwan. Ringkas cerita, akhirnya datang wahyu dari langit
10 ayat berturut-turut membela Sayyidah Aisyah yang terbaca terus oleh umat Muhammad sampai akhir zaman di surat An-Nur pojok yang kedua mulai awal pojok sampai akhir pojok. Satu-satunya wanita yang dibela oleh Allah langsung dengan 10 ayat berturut-turut. Itu kejadian isunya itu di Madinah. Seorang wanita yang dikatakan oleh Imam Zuhri, andaikan seluruh istri Nabi ilmunya dikumpulkan, ditambah lagi ilmunya seluruh sahabiah dikumpulkan, kemudian ditimbang dengan ilmunya Sayyidah Aisyah, tentu ilmunya Sayyidah Aisyah akan mengungguli ilmunya seluruh istri Nabi dan seluruh wanita sahabiah. Di suasana yang begitu baik, ada ujian begitu. Akhirnya Allah tampakkan kebenaran firman-Nya. Suatu hari Sufwan dalam satu perjalanan dengan para sahabat yang lain, maka Sufwan jatuh kepleset dari tunggangannya. Akhirnya celana beliau atau baju beliau bagian bawah melorot sampai kelihatan auratnya. Ternyata beliau burung itu nggak punya, mangsuh, hanya ada lubangnya tok, nggak ada alatnya. Asing bawaan dari lain. Jadi tidak mungkin Sofwan bisa selingkuh, nggak akan mungkin, karena dia cakap dari lain. Ada gambaran suasana Madinah yang kita idolakan, yang kita cita-citakan di kampung kita, itu bukan berarti tidak ada hal-hal yang negatif di sana. Termasuk di sana resmi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika Nabi sedang amal-amal istimai, ada sekelompok orang di Madinah yang diam-diam dia bolos keluar dari masjid tanpa izin Nabi. Jadi kalau bolos itu ada sanadnya, tidak sanadnya, jadi orang-orang di murkai Allah di Madinah sana. Qad ya'lamu Allahu alladziina yatasallaluna minkum. Kata para mufassirin, ketika Nabi sedang ceramah atau Nabi khutbah apa-apa, mereka sembunyi-sembunyi merunduk, kemudian merangkak pelan-pelan biar keluar nggak ketahuan. Itu di suasana Madinah. Kemudian di antara suasana Madinah ada yang suka ngintip perempuan, yang itu disebutkan di dalam Al-Quran. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal musta'khirin. Sungguh aku Allah tahu yang suka di saf akhir untuk ngintip para sahabat itu tahu, dan yang sukanya di saf yang depan biar nggak dekat dengan fitnah, dengan barisannya perempuan. Yang mana gambarannya sebagian ulama, memang wanita sahabat menutup aurat semua. Mungkin awalnya jilbab, akhirnya jadi hijab surat itu. Tapi banyak yang memahami antara saf laki-laki dan saf wanita itu nggak ada satinnya. Itu suasana Masjid Nabawi kurang lebih begitu, nggak tahu berterusan apa enggak, di antaranya begitu. Maka ada sebagian orang yang lemah pengontrolan dirinya, itu kalau sholat, pengennya saf paling akhir untuk sambil rukuk itu ngintip perempuan-perempuan di belakang. Itu suasana Madinah. Dan diresmikan dilakukan kejadian itu walaupun alimul mustaqim berkata itu. Maka kita akhirnya bisa mensyukuri, alhamdulillah, keluarga saya sudah ada taklim, alhamdulillah, ada urus, alhamdulillah, ada wiridan, alhamdulillah. Yang belum positif ya kita doa lagi. Yang sudah ada kita syukuri, yang belum ada kita doa dan kita ucap. Insyaallah. Jangan jadi orang yang pesimis. Mereka ada tamu. Mungkin setiap tamu nasihatnya beda-beda. Itu saja nasihatnya beda-beda. Karena dulu ada tamu juga cerita zamannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang ulama besarnya sahabat. Ada dua tamu yang waktu datangnya
berdekatan, tetapi jawaban untuk dua tamu tadi benar-benar bertolak belakang. Satu tamu datang pada Sayyidina Ibnu Abdullah bin Abbas dalam majelis keilmuan beliau, wahai Syekh, berikanlah fatwa kepada saya bagaimana hukumnya orang beriman dengan sengaja membunuh saudaranya yang beriman. Maka Sayyidina Abbas mengatakan, Allah murka kepada dia akan kekal di neraka, dan Allah akan melaknat dia, dan Allah akan siapkan siksa yang besar untuk sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam, maka dia masuk jahannam khalidan fiha, kekal. Wa ghadiba alaihi, Allah murka pada dia, wa la'anahu, Allah melaknat dia, wa adalu adzaban 'azima, dan Allah siapkan siksa yang besar untuk dia. Maka akhirnya orangnya pulang. Tidak berapa lama datang orang dengan pertanyaan yang sama. Maka Sayyidina Abbas jawab, semua dosa yang bukan menyekutukan Allah, dan itu pun menyekutukan yang di bawah mati, kalau sebelum mati dia bertobat, semuanya kalau tobatnya sungguh-sungguh akan dimaafkan oleh Allah. Walaupun membunuh orang tua dengan nyata, walaupun membunuh orang tua dengan sengaja. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa selain menyekutukan Allah, Allah masih membuka pintu ampunan untuk dia. Maka murid-murid beliau yang hadir di sini itu pada kaget. Pertanyaannya sama, kok jawabannya berbeda? Karena orangnya berbeda. Maka dia menjawab, orang yang pertama itu datang, saya lihat matanya merah, urat-uratnya menegang, kelihatan dia ini sedang dalam puncak emosinya. Oh, saya yakin orang itu mau cari dalil untuk bunuh orang. Mau cari dalil untuk bunuh orang, maka saya carikan dalil biar dia gak jadi bunuh. Orang kedua datang nangis, pucat, ketakutan. Oh, berarti sudah terjadi. Maka saya berikan dalil untuk berikan harapan kepada dia. Kata kamu belum lama, beberapa minggu yang lalu bilang, Pak, saya ini barusan cerai dengan istri saya. Ampun, tak cerai 3, Pak. Kok balapan sih? Kenapa dicerai 3? Ya, tak ajak surut nggak mau, tak ajak taklim nggak mau, kan sesat, Pak. Dia bilang, ini sudah terlanjur cerai, ya sudah. Minta dicarikan lagi, nggak mau, dia bilang, nanti kamu cerai lagi. Ya. Jadi memandang orang itu yang positif itu loh. Orang iman itu sudah amal agama dengan tingkatan yang berbeda-beda. Itu kamu orang Islam enggak? Ini Islam enggak? Ini ya kita itu sudah bagian amal agama. Sudah dalam hidayah walaupun tidak sesuai yang kamu harapkan. Nah kalau orang yang enggak mau kamu ajak taklim, kemudian enggak mau ajak qur'an itu kamu anggap sesat, ya se-Indonesia mayoritas sesat dong. Harapun di tempat kamu berapa orang? Itu yang pertama. Yang kedua, istri kamu itu bukan hanya sudah dalam hidayah, yang telah korban untuk kamu. Korban gimana, Pak? Dia dari kecil yang rawat orang tuanya, kemudian yang pakai kamu, Masya Allah. Jadi wanita itu kalau kita pandang pas itu kasihan, Insya Allah. Dari kecil yang rawat orang tuanya, lepas gede yang pakai kita. Kita nggak ikut melahirkan, nggak ikut biaya, tiba-tiba tinggal makan. Kita korban habis-habisan malah dibuang gitu. La ilaha illallah. Satu gambaran, pengen kita ini melihat macam-macam kondisi di kehidupan kita ini biar menghadapinya dengan senyum.
Karena takdir itu kan tidak akan berubah. Tetapi kalau sikap kita ini disesuaikan, nanti bisa lihat positifnya. Itu pasti baik, hanya saja kadang-kadang otak kita nggak sampai. Nah, Pak, apa itu orang masuk neraka masa baik, Pak? Iya, dari segi itu ketentuan Allah baik. Karena menunjukkan bahwa firman Allah di Quran yang sekian banyak Allah cerita mengenai neraka dan isinya neraka yaitu sebagian manusia jadi nyata. Coba kalau itu nggak ada yang masuk neraka, nanti kan firman Allah bohong. Kemudian para nabi, para rasul semuanya telah menyampaikan kepada manusia bahwa ada surga neraka dan dua-duanya ada isinya. Nanti kalau neraka nggak ada isinya kan para nabi, para rasul nggak benar. Nggak ada yang nggak baik dari sisi itu dari Allah. Lah saya ini mau warat saja apa baik? Iya, mau melarat aja sudah neko-neko, apalagi kalau agak dapat fasilitas, Masya Allah. Kita ini latihan menegur diri kita. Ini apa yang terjadi? Baik untuk saya. Sambil ini baik-baik, tinggal dicari positifnya itu gimana caranya. Maka dalam sebuah hadis termasuk orang yang Allah tidak mau melihatnya dengan pandangan rahmatnya adalah pertama diantaranya Syekhul Zanin, sudah tua berzina. Sebenarnya tua itu kan sudah dekat dengan tobat, malah masih semrawut. Di antaranya lagi adalah miskinun mutakabbirun. Dia ini nggak punya fasilitas kaya juga enggak, jadi pejabat juga enggak, tetapi dia ini merasa lebih baik dengan ini, dengan itu, tidak mau menerima kebenaran. Maknanya dia ini memang sombong itu bawaan lahir mungkin juga. Elak ini asli, miskinun mutakabbirun, nggak punya fasilitas untuk nyombongkan diri tapi dia sombong. Ini termasuk orang yang nggak dipuji Allah adalah miskinun mutakabbirun. Wes marat tapi masya Allah, innalillah. Kalau kaya sombong itu kan ya punya bahan lah. Jadi kalau miskin sombong yang luar biasa, ini elek asli, jelek asli. Gambaran-gambaran yang menenangkan kita hidup sebentar. Kita ini amal karena Allah, yang akan cinta kepada kita tidak akan berkurang, sekaligus tidak akan bertambah. Yang akan salah paham juga tidak akan berkurang, juga tidak akan bertambah. Kalau orang ditakdirkan senang, Masya Allah, kita salah loh, tetap senangnya terus. Tapi kalau sudah ditakdirkan benar, ditakdirkan benci, walaupun kita benar terus ya, salah terus. Maka kalau orang itu amal karena manusia, bingung. Karena manusia memang diuji untuk sebagian senang dengan kita, sebagian kontra dengan kita. Maka amal itu karena Allah, nggak usah khawatir, yang benci kepada kamu akan bertambah. Yang senang akan berkurang, dia tetap akan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah. Dan itulah yang terjadi. Insyaallah. Insyaallah. Orang lebihnya begitu. Di sini alumni ada yang bisa selawatan yang bagus? Enggak, kan biasa. Oh, bagus. Ini malik, Masya Allah. Apa? Biasa. Selawat apa? Selawat apa nih? Selawat apa? Terserah apa kan? Jangan lupa puji kanjeng Nabi. Ya, Nabi ini. Mari mas.